teman-teman yang disayangi Tuhan. Kemarin kita ngerenungin soal milih Tuhan atau menolak Tuhan. Kayaknya hari ini kita masih diminta ngerenungin sekali lagi. Soalnya emang gak gampang juga sih. Kita cenderung pada yang jahat, cenderung nyenengin diri sendiri dan nolak kebaikan Tuhan. Teman-teman yang terberkati. Bacaan pertama hari ini tentang Yusuf yang disayang papanya, si Yakub atau Israel, lebih daripada abang-abangnya. Gara-gara itu, dia disirikin, terus dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir. Kalian yang masih ingat pasti tahu cerita selanjutnya. Kalau Yusuf kemudian justru jadi orang penting di Mesir, jadi pegawai kepercayaan Firaun. Dan akhirnya justru nolongin keluarganya dari ancaman bahaya kelaparan, termasuk abang-abangnya yang dulu nyirikin dia dan ngejual dia. Teman sahabat Yesus, di Injil kita dengar Yesus ngasih perumpamaan tentang penggarap kebun anggur dan bilang gini, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Langsung nyambung gak sih? Emang abang-abangnya Yusuf bukan tukang bangunan dan Yusuf bukan batu. Tapi kita jadi bisa dengan gampang nangkap maksudnya Yesus ya. Yusuf ditolak dan dibuang kayak batu yang gak kepake. Tapi akhirnya justru jadi batu penjuru, jadi penolong buat keluarganya. Teman-teman kekasih Allah, sebenarnya Yesus bukan ngomongin soal Yusuf, tapi tentang dirinya sendiri. Tapi dengan ngelihat cerita Yusuf, kita jadi kebantu dan lebih gampang ngerti maksud Yesus. Gambarannya mirip banget. Yesus juga ditolak dan dibuang, atau lebih tepatnya dihina, disiksa, bahkan dibunuh. Terus ada beda lagi. Kalau abang-abang Yusuf, meskipun awalnya nggak tahu, datang ke Yusuf dan minta pertolongan Yusuf, jadi akhirnya mereka menerima juga Yusuf, jadi nggak nolak terus. Nah, kayaknya imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi ini nolak Yesus terus. Makanya Yesus bilang, sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buat sobat kawanan pilihan Allah, tawaran kasih Allah bisa datang ke kita dengan berbagai cara dan bentuk. Gak selalu semuanya segitu jelas dan gamblang. Meskipun kadang justru begitu mencolok mata. Anyway, jelas atau gak jelas kayaknya bukan persoalan. Yang jadi soal selalu gimana sikap hati kita. Orang yang rendah hati dan terbuka hatinya bakal nundukin kepala, buka hati, nadahin tangan di hadapan Tuhan untuk menerima tawaran itu. Bahkan sujud menyembah penuh syukur karena dikasih. Yang nolak gimana? Gak usah ngomongin kemungkinan itu yuk. Nerima aja yuk. Gimana?